warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Sinta Aryani dengan NIM 0701112823281113, mahasiswi jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah saya kerjakan. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah metode penelitian administrasi sekaligus sebagai bentuk kontribusi ilmiah terhadap isu yang saya angkat. Video ini akan menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian yang saya gunakan, serta poin penting lainnya. Nah, semoga video ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan juga bermanfaat. Baik, kalau gitu mungkin langsung saja kita mulai ke dalam pembahasannya. Baiklah, penelitian saya kali ini berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Fidel LRT Kota Palembang terhadap kepuasan pengguna studi trayek asrama haji Sematang-Borang. Sebelum itu, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian administrasi, yaitu Bapak Dr. Andi Al-Fatih, MPA, Bu Ina Masruro, SIP, MPA, serta Pak Dr. Alamsyah, SIP, MSI. Baiklah, langsung saja kita ke dalam pembahasannya. Baiklah, jadi latar belakang dari penelitian saya yaitu yang dimana bahwa sistem transportasi yang baik itu kan akan mempermudah mobilitas, aksesibilitas, dan berdampak pada kehidupan penduduk dalam memfasilitasi akses terhadap sumber daya. Nah, ini dimana di Indonesia sekarang ini penggunaan transportasi pribadi itu lebih banyak digunakan dibandingkan dengan transportasi publik. Sehingga di sini menimbulkan kemacetan di jalan raya dan menyulitkan proses mobilitas. Oleh karena itu, pemerintah Kota Palembang menyediakan layanan Fidel LRT sebagai solusi transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat. Nah, namun pada trayek asrama haji Sematang-Borang itu masih ditemukan beberapa keluhan terkait kualitas pelayanan, seperti ketepatan waktu, kenyamanan, responsivitas petugas. Nah, kualitas pelayanan tersebut itu berperan dalam pembentukan kepuasan pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana sih kualitas pelayanan Fidel LRT Palembang itu mempengaruhi kepuasan pengguna pada trayek asrama haji Sematang-Borang. Penelitian mengenai kualitas pelayanan memang udah banyak beberapa itu diteliti. Namun di sini untuk penelitian tentang transportasi publik khususnya pada Fidel LRT Kota Palembang trayek asrama haji Sematang-Borang itu belum banyak diteliti karena emang transportasi Fidel LRT ini masih terbilang masih baru, yaitu masih berjalan 3 tahun belakang. Makanya di sini peneliti mengkaji hal tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh kualitas pelayanan Fidel LRT Kota Palembang terhadap kepuasan pengguna trayek asrama haji Sematang-Borang. Lalu dengan tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan Fidel LRT Kota Palembang terhadap kepuasan pengguna trayek asrama haji Sematang-Borang. Kemudian manfaat penelitian. Di sini manfaatnya ada manfaat praktis dan teoritis. Kalau manfaat praktisnya yaitu memberikan informasi dan juga evaluasi mengenai kualitas pelayanan angkutan Fidel LRT di Kota Palembang, khususnya pada trayek asrama haji Sematang-Borang. Kemudian dapat menjadi masukan bagi Dinas Perhubungan ataupun Dishub Kota Palembang serta PT Transportasi Global Mandiri selaku operator angkutan Fidel LRT Kota Palembang. Sedangkan kalau manfaat teoritisnya itu dapat berkontribusi dalam pengembangan teori terkait kualitas pelayanan transportasi publik serta kepuasan pengguna. Kemudian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berminat melakukan penelitian sejenis. Oke, kita lanjut ke tinjauan pustaka. Sini ada kajian teori. Ada 2 teori yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama teori kualitas pelayanan Serqual Parasurahman, Zaiham, dan Berry, serta teori kepuasan pengguna Hawkins dan Loney. Nah, kalau teori kualitas pelayanan Serqual, Parasuraman, Zaihab, dan Berry teori ini digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang dimana ini diukur melalui 5 parameter, yaitu yang pertama ada tangible ataupun bukti fisik, yaitu terkait
eee, kemampuan dalam memberikan pelayanan melalui kenyamanan fasilitas fisik, titik pelayanan, dan perangkat lainnya. Kemudian yang kedua itu ada empati. Nah, di sini tuh kayak, bagaimana perhatian individu kepada pengguna, keramahan, serta kesopanan dalam pengelolaan hubungan, kemudian juga komunikasi yang baik serta memahami akan kebutuhan pengguna. Kemudian yang ketiga adalah reliability ataupun keandalan, yaitu kemampuan memberikan pelayanan secara meyakinkan, akurat, dan juga siap konsisten berupa kesiapan peralatan yang dimana itu dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian yang keempat yaitu adalah responsiveness, daya tanggap, yaitu keinginan cepat memberikan pelayanan serta membantu pengguna berupa respon yang cepat serta memahami keinginan dari pengguna. Kemudian yang kelima itu adalah asuransi atau jaminan, meliputi pemberian jaminan kepada pengguna baik berupa harga, waktu pelayanan, prosedur, serta mekanisme yang sama. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu teori kepuasan pengguna Hawkins dan Loney. Nah, teori ini tuh digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna yang dimana diukur menggunakan 3 parameter, yaitu yang pertama kesesuaian harapan. Ini terkait tingkat kesesuaian antara harapan serta pengalaman pengguna terhadap kemampuan suatu produk ataupun jasa. Kemudian yang kedua itu adalah minat menggunakan ulang. Ini terkait keinginan pengguna untuk kembali menggunakan produk ataupun jasa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kesediaan merekomendasikan. Ini kesanggupan dari pengguna untuk memberikan ataupun merekomendasikan suatu produk atau jasa tersebut yang sudah pernah digunakannya kepada keluarga ataupun rekan-rekan mereka. Nah, yang dimana alasan pemilihan dua teori tersebut itu karena emang masing-masing teori memiliki parameter yang jelas dan juga saling terkait untuk menganalisis bagaimana sih kualitas pelayanan dan juga kepuasan pengguna dalam penelitian kali ini. Selanjutnya itu adalah kerangka pemikiran. Nah, yang di mana di sini permasalahan yang saya ajukan yaitu terkait kualitas pelayanan transportasi feeder LRT Kota Palembang. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, itu peneliti merujuk pada bagaimana sih pengaruh kualitas pelayanan feeder LRT Kota Palembang terhadap kepuasan pengguna studi trayek asrama haji Sematamborang. Nah, untuk mengkaji hal tersebut, di sini menggunakan dua teori, yaitu teori kualitas para Surahman, Zerhab, dan Berry, serta teori kepuasan pengguna Hawkins dan Loney. Nah, kemudian setelah itu akan dilakukan analisis dan juga pembahasan sehingga nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Kemudian selanjutnya adalah hipotesis. Nah, merujuk pada data yang tersedia tadi, maka akan dirumuskanlah jawaban sementara dari peneliti yang bersifat dugaan terhadap rumusan masalah tersebut. Nah, yaitu hipotesisnya terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengguna layanan transportasi feeder LRT Kota Palembang, trayek asrama haji Sematamborang. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, desain penelitian ini, yang dimana dalam penelitian kali ini, peneliti itu menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif, yang dimana penelitian ini mencakup analisis deskriptif untuk mengungkapkan ataupun menggambarkan berdasarkan data-data yang didapatkan di lapangan. Nah, kemudian data yang digunakan tersebut itu bersumber dari data primer dan juga sekunder, dengan sumber data utamanya adalah masyarakat yang menggunakan layanan transportasi feeder LRT Kota Palembang pada trayek asrama haji Sematamborang. Selanjutnya adalah unit analisis dan unit observasi. Nah, unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu para pegawai ataupun pramudi dari transportasi feeder LRT Kota Palembang trayek asrama haji Sematamborang. Kemudian unit observasinya yaitu adalah individu yang dimana di sini adalah para pengguna layanan transportasi feeder LRT Kota Palembang pada trayek asrama haji Sematamborang. Selanjutnya itu adalah populasi dan juga sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah para masyarakat yang menggunakan layanan transportasi feeder LRT Kota Palembang, trayek asrama haji Sematamborang. Kemudian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenis probability sampling dengan simple random sampling. Nah, di mana teknik ini tuh untuk
proses pengambilan anggota populasi untuk dijadikan sebuah sampel penelitian dengan menentukan secara acak, tetapi masih mempertimbangkan bahwa semua anggota populasi tersebut tuh mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijadikan sebuah sampel penelitian. Nah, kemudian karena tadi populasi dalam penelitian ini tuh tidak diketahui secara signifikan berapa populasinya, maka untuk penentuan ukuran sampel di sini menggunakan rumus Lemaître, yang dimana di sini N sebagai jumlah sampel itu adalah Z kuadrat atau pada kepercayaan 95% dikali P atau maksimal estimasinya di sini 0,5 dikali 1 dikurang P atau maksimal estimasi kemudian dibagi dengan D kuadrat atau sampling error-nya di sini 10%. Nah, nantinya berdasarkan perhitungan sampel menggunakan rumus Lemaître nanti jumlah sampel yang digunakan tuh ada 96,4 atau akan dibulatkan oleh peneliti sebesar 100 responden dalam penelitian ini. Nah, kemudian ada uji validitas dan juga reliability instrumen. Nah, kalau untuk uji validitas instrumen, pada penelitian ini menggunakan rumus korelasi person product moment. Yang dimana di sini nantinya nilai R hitung apabila lebih besar dari R tabel, itu artinya item pernyataan dalam kuesioner berkorelasi signifikan terhadap skor total. Dan juga apabila nilai R hitung itu kurang dari R tabel, maka item pernyataan dalam kuesioner itu tidak berkolaborasi signifikan terhadap skor total. Kemudian reliability instrument. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Krobes-Alpha, di mana suatu variabel itu dikatakan reliable jika memberikan nilai Krobes-Alpha itu lebih besar dari 0,70. Baik, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, yang dimana dalam penelitian ini menggunakan sumber datanya ada data primer dan juga data sekunder. Nah, kalau data primer itu kan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pengamatan dan pengambilan data sesuai kondisi yang ada di lapangan. Nah, pada kali ini pengumpulan datanya itu melalui 3 cara, yaitu penyebaran kuesioner, observasi lapangan, dan juga studi dokumentasi. Nah, penyebaran kuesioner itu akan dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden yang dimana di sini adalah kepada masyarakat yang pernah menggunakan layanan transportasi Fidel LRT Kota Palembang trayek Asrama Haji Sematang-Borang. Kemudian ada observasi lapangan, ini dilakukan dengan cara melihat langsung ataupun mencermati kondisi aktual yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu pada trayek Asrama Haji Sematang-Borang. Kemudian ada studi dokumentasi, ini kayak berisi foto-foto ataupun hasil catatan lainnya yang ditemukan sebagai bahan pengumpulan data. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder itu merupakan data yang diperoleh dari sumber lain atau secara tidak langsung dari sumber data pihak ketiga. Nah, data yang dikumpulkan pada penelitian ini itu dari berbagai studi pustaka seperti buku, artikel jurnal, arsip ataupun dokumen yang diperoleh dari Dinas Perhubungan sebagai pengelola Fidel LRT Kota Palembang. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, di sini analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Nah, teknik analisis deskriptif kuantitatif ini merupakan metode menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum ataupun secara generalisasi. Kemudian, teknik analisis statistik deskriptif ini akan menggunakan alat pengujian statistik, yaitu pada kali ini adalah SPSS ataupun Statistical Product and Service Solution. Baik, ini adalah beberapa sumber yang saya gunakan dalam proposal penelitian kali ini. Baik, mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.